Halo, back again with me Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di cerita horor K-pop ya. Ini tuh K-pop Horror Stories part 7. Aku juga gak nyangka udah sejauh ini partnya ya. Ternyata banyak banget cerita dari kalian. Makasih banyak yang udah kirimin cerita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Semangat, mudah-mudahan mendekati akhir tahun ya, subscribersnya bisa mendekati 100.000 gitu ya, amin. Makasih banyak ya guys yang udah selalu setia menonton. Oke, ini lanjut ceritanya dari Ayumi. Dia bilang gini, jadi waktu itu masih sore, jam 4:30. Nah waktu itu aku ditinggal karena mama lagi ada urusan. Biasanya kalau aku sendirian aku sering dance depan kaca gitu kak. Jadi aku lagi di ruang TV, terus di depan aku tuh ada kaca gede banget. Kalau lihat dapur tuh bisa karena dapur aku deket sama ruang TV. Jadi ini dia, di depannya dia ada kaca, ini di ruang TV, di belakangnya tuh dapur, jadi dapurnya kelihatan dari si kaca itu. Gitu ya. Deket sama ruang TV gitu. Nah, aku sering banget denger lagu NCT gitu, Kak. Aku juga suka joget-joget sambil dengerin lagu NCT. Pas aku joget-joget, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak ada yang ngeliatin aku dari kamar mama aku. Jadi kamar mama aku tuh deket banget sama kaca besar itu. Jadi satu ruangan gitu kak. Jadi ini kaca besarnya, terus mungkin di dekat sini tuh kamar mamahnya gitu ya. Jadi satu ruangan gitu sama si kacanya. Keluar dari kamar mama udah langsung ke ruangan TV. Nah di situ aku kayak ada yang ngeliatin gitu, tapi aku bodo amat. Terus aku lanjutin aja nih joget-jogetnya. Di sini aku udah nggak kuat lagi kak. Aku kayak diliatin terus ya kan, kita kayak kalau ada yang ngeliatin mulu kan kita berasa ya lama-lama ya. Tapi mata aku tuh masih lihat ke arah kaca gitu. Sumpah aku nggak berani bilang sosoknya kayak gimana, tapi aku orangnya tuh paling penakut sama sosok ini. Jadi aku bilang aja sosoknya tuh kayak Kochi. Jadi pas dia lihat dia tuh ngerasa kalau ada yang ngeliatin dia dan itu adalah Kochi guys. Aku deg-degan banget katanya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Amit-amit gue lagi sendirian pula. Ya, mudah-mudahan kamu nggak kenapa-napa. Mungkin si Pochi mau ikutan joget juga kali ya. Aduh nggak ngerti deh gue. Oke guys, ini cerita selanjutnya dari Trilly. Dia bilang kayak gini. Jadi suatu malam gitu ya, suasana rumahnya tuh sunyi banget. Nah ada yang bikin aku keinget-inget terus sama video. Aku mau tidur pun aku masih ngebayangin sampai aku gak bisa tidur. Jadi mungkin dia habis nonton video NCT gitu. Karena rumahku tuh lumayan deket sama TPU, perasaanku tuh jadi campur aduk, makin gak bisa tidur karena suara hewan-hewan gitu kalau malam. Di TPU tuh berisik banget, jadi kayak kalau dia mau tidur tuh karena deket sama pemakaman, jadi suara-suara hewan tuh banyak, jadi bikin dia makin susah tidur. Dan biasanya ada suara Kunti yang nangis juga, tapi untungnya waktu itu nggak ada. Oh my god, dia kayak udah biasa banget. Pas udah mau tidur banget itu masih kebayang-bayang kan selewat video NCT-nya. Jadi pokoknya tuh isi videonya itu member NCT yang muncul satu persatu gitu. Oh yang MV Resonance kali ya, maksudnya yang muncul satu-satu gitu ya, live Resonance. Pas bagian si Jaehyun muncul tiba-tiba yang muncul Pochi. Gila sih, mukanya gede banget, nyeremin banget kak. Kayak mukanya aku tuh deket banget sama dianya, dan itu aku masih dalam keadaan belum tidur sepenuhnya. Oh jadi dia sampai ke mimpi gitu, sampai aku nggak bisa buka mata. Aduh, sampai aku nggak bisa buka mata sama nggak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Tapi ketindihannya tuh serem banget, kayak kesurupan. Sampai adik aku yang tidur di samping tuh bangun, terus dia lari ninggalin aku sendirian karena takut. Adiknya kurang ajar ya. Oke.
ninggalin aku sendirian karena takut. Mamaku yang denger aku meraung gitu juga langsung bangun dan lari ke kamar aku. Akhirnya aku dibangunin sambil dibaca-bacain sama mama. Aku langsung meluk mama dan istighfar karena bener-bener takut. Kasihan. Aku nggak tahu ini bakal aku nggak tahu bakal dibaca. But I read your story. Jadi dia kayak pas rep-repan gitu. Dia kan gini ya, setahu aku memang video atau misalnya something yang kamu nonton sebelum kamu tidur itu akan mempengaruhi mimpi kamu. Nah, dia sebelum tidur itu nontonnya video NCT yang keluar satu-satu itu. Tapi pas di mimpinya dia ini malah yang keluarnya bukan Jaehyun ya, yang lain yang nggak diharapkan. Dan ternyata dia kayak malah ketindihannya itu malah mendekati kayak kesurupan gitu. Kasian banget sih ini, serius. Oke, lanjut lagi nih guys, ini masih seputar perposteran nih, kayak cerita perposteran ini tidak pernah usai ya. Jadi dari Jane ya. Jadi ini cerita pertama dari saudara aku, Kak. Jadi gitu. Saudara aku kan ARMY akut. Dia pasang poster apalah semacam bau BTS gitu di kamarnya, penuh banget gitu. Nah, si adiknya ini bisa ngeliat makhluk kayak gitu kan. Terus kalau dia ke kamar saudara aku tuh yang ke popers itu, dia selalu ngomong sendiri. Saudara aku langsung bilang dong ke keluarga kalau adiknya kok ngomong sendiri kayak sama temen gitu. Terus ditanya sama mamanya, adik ngomong sama siapa? Si adiknya jawab, sama kakak ini Umi. Sambil nunjuk ke poster BTS. Terus kata mamanya, Umi gak lihat siapa-siapa nak. Terus si adiknya ngomong lagi, ada Umi itu, sambil nunjuk ke poster BTS lagi. Terus kata tetangga yang bisa lihat juga, si adik saudara aku tuh, jadi dia punya saudara gitu, itu adiknya. Aku emang si adik itu tuh emang bisa lihat gituan, dan katanya emang banyak yang masuk ke kamarnya karena poster-poster itu. Bahkan kadang suka keluar masuk ke posternya. Akhirnya dicopot deh, tinggal nyisa beberapa poster. Karena katanya sayang banget kalau dicopot semua. Masih aja sayang lu nih. Jadi kayak begitu gue langsung copot semuanya, udah gak ada kata sayang-sayangan. Astaga, untung adiknya gak kenapa-napa ya. Oke, ini jadi cerita terakhir. Ini dia bilang gini, di kamar gue tuh ada satu poster BTS. Nah, setiap gue gak sembayang 1 hari atau 2 harian gitu, gue selalu lihat yang begituan masuk ke kamar gue. Jadi pas dia lagi berhalangan gitu. Ini kejadiannya udah 1 mingguan yang lalu gitu. Gue ditinggal berdua doang sama kakak gue. Nah, pas gue lagi nonton NCT di YouTube sendirian di ruang tamu, gue tiba-tiba lihat ada mbak yang masuk ke kamar gue pakai baju dress putih. Nah, di situ gue kira kakak gue yang masuk ke kamar. Terus gue teriak ke kakak gue, "Kak, jangan tiduran di kasur gue." Habis dirapiin kayaknya ya, jadi kakaknya gak boleh tiduran. Nah, setelah teriak gue bingung. Biasanya dia kalau gue teriakin kayak gitu, dia selalu teriak balik. Tapi pas itu dia diem aja. Karena gue penasaran, gue susul dia ke kamar. Pas gue sampai di depan pintu kamar, gue bingung, kok kakak gue kagak ada di kamar. Terus gue cek ke kamar nyokap bokap gue, ternyata kakak gue ada di situ, lagi teleponan sama pacarnya. Terus siapa dong yang tadi ke kamar gue? Di situ juga gue baru sadar kalau mbaknya itu kurus banget, kayak tinggal tulang. Dan sedangkan kakak gue tuh gemuk dan gak seputih dan sepucet itu. Terus itu siapa? Gak tahu deh itu mbak-mbaknya siapa deh. Oke, ini cerita tambahan sedikit ya. Sandrina, ini dari Sandrina. Ini kejadiannya barusan banget kak, kan aku lihat notif NCT Daily yang 90s Love Dance itu. Aku liatnya lewat TV kan di depan aku. Di depan aku tuh ada kalender NCT Dream, fotonya yang depannya Jaemin. Aku ngerasa foto itu natap aku. Aku coba bolak-balik sampai kakak aku tanya, ngapain Tode gitu, ngapain sih gitu, kayak ngeliat bolak-balik. Terus aku jawab, itu loh kalender itu kayak ngeliatin aku terus. Kakakku malah ketawa, kayak dipikir kakaknya apaan sih nih gitu kan. Terus aku lanjutin aja nonton NCT Daily-nya. Terus kayak ada yang berbisik, suaranya kayak seseorang gitu bilang, gak usah takut,
aku langsung lari ke kamar aku, tapi kayak ada yang megang kaki aku sampai kesandung. Walaupun jatuh tuh dia akhirnya tetap lari lagi karena saking takutnya. Gimana ya, dibisikin gak usah takut ya makin takut lah, tolong. Oke, baiklah ya. Jadi itulah tadi ceritanya, cerita horor part ke-7 ini ya. Mudah-mudahan aku akan lanjutin lagi ke part berikutnya ya. Kalau kalian punya cerita horor juga, kalian bisa share di bawah, nanti aku akan bacain. Atau kalian bisa DM aja ke Instagram aku di Gaby Sri Kandi. Jadi biar aku bacanya satu-satu gitu. Karena kalau di kolom tuh biasanya kayak udah ketumpuk-ketumpuk gitu. Makasih banyak yang jelas yang udah share ceritanya. Makasih banyak juga udah nonton.